Berita mengejutkan datang dari ranah hukum di Indonesia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama dengan Komisi Pemilihan Umum telah digugat secara perdata dengan jumlah yang sangat besar, yaitu 125 triliun rupiah oleh seorang warga bernama Subhan Palal. Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat 29 Agustus 2025. Apa yang menjadi inti dari gugatan ini? Subhan Palal, seorang advokat dari Jakarta, menuding Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2025. Menurutnya, pendidikan setara SMA yang ditempuh Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS InSearch, Sydney, Australia tidak diakui sebagai pendidikan SMA sederajat berdasarkan hukum Indonesia. Subhan berargumen bahwa Undang-Undang Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden minimal lulusan SLTA atau sederajat di Indonesia, dan KPU dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan meloloskan Gibran sebagai cawapres. Tuntutan Subhan tidak main-main. Ia meminta pengadilan menyatakan Gibran tidak sah menjabat sebagai wakil presiden untuk periode 2024 hingga 2029. Selain itu, Subhan menuntut ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah, ditambah 10 juta rupiah, yang menurutnya harus disetorkan ke kas negara untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Uniknya, Subhan menegaskan bahwa gugatannya ini murni demi penegakan hukum, bukan kepentingan pribadi, dan ia membantah adanya aktor politik di belakang aksinya. Sementara itu, KPU melalui anggotanya, Idam Holik, menyatakan bahwa proses pencalonan Gibran telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum. KPU mengkategorikan pendidikan Gibran di luar negeri sebagai setara SMA dan tidak ada putusan dari Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan proses tersebut. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Gibran terkait gugatan ini. Kabar ini langsung memicu perbincangan hangat di masyarakat. Banyak yang bertanya, apakah gugatan ini dapat mengguncang posisi Gibran sebagai wakil presiden? Bagaimana pandangan hukum terhadap pendidikan di luar negeri dalam konteks syarat pencalonan? Dan, apakah tuntutan 125 triliun rupiah ini realistis atau justru berlebihan? Kami mengundang pendapat Anda. Apa tanggapan Anda terhadap gugatan ini? Apakah Anda setuju dengan argumen Subhan bahwa pendidikan Gibran tidak memenuhi syarat? Atau justru melihat ini sebagai upaya yang tidak berdasar? Silahkan tulis komentar Anda. Tetap ikuti perkembangan berita ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu.